Ini dilakukan oleh Ormas. Klien kami melaporkan 4 orang. Penghasutan itu yang dilakukan oleh beberapa orang telah mengakibatkan kegaduhan di tengah-tengah masyarakat. Kami juga telah terjadi perbuatan pidana telah melanggar ketentuan pasal 160 KUHP. Inisial RS, terus RSN, terus RF, satu perempuan, TT. Inisial ini teman-teman sudah familiar lah. Ada dokter, ada pejabat negara, ya. Ada mengaku aktivis, ada mengaku ahli. Tindakan penghasutannya sendiri, ya, melalui lisan, tulisan, ya, sudah kami lampirkan sebagai bukti akibat yang ditimbulkan. Yang sebetulnya kita duga akan dilakukan oleh kuasa hukumnya Pak Jokowi. Nah, ini dalam pandangan Pak Dindin yang bergelut puluhan tahun di dunia hukum, kan janggal ya. Apakah mungkin ini tuh semacam apa ya, test the water gitu, atau ya udah deh, coba dulu deh sama yang lain. Gimana respon rakyat nih, masyarakat kalau berbahaya, ya udah ini nggak dilanjut gitu. Yang begitu-begitu biasa terjadi atau? Ya, memang saya juga agak terus terang bukan aneh ya lah ya. Saya ini kan juga sering dulu menangani kasus-kasus yang seperti ini. Kalau sudah ditujuk menjadi apa kuasa hukum, ya ada konsekuensi dan kewajiban untuk melakukan apa saja memang sebagai tugas advokat, di antaranya yaitu mengadukan itu atas nama klien misalnya, ya kan, kan ada kuasanya nanti. Ya kenapa ini dilakukan gitu? Kenapa mesti ini melipir ke grup lain? Apa jadi gini ya, kalau saya sebagai advokat bisa aja ya menganalisis apa ini lebih bukan kepada test water, tapi lebih kepada apa ini untuk coba-coba dulu, kalau gagal nggak malu lah gitu, nggak malu-malu amat gitu, karena saya bukan yang melaporkan gitu. Nah jadinya kan analisisnya bisa begitu. Ya maaf nih pada sesama rekan pengacara ya, hal-hal begini ini harusnya diperhitungkan dengan baik ya. Karena bisa menimbulkan sebuah analisis yang liar. Sebut saja analisa saya juga analisis yang liar ya. Ya pakai orang lain supaya kalau gagal ya nggak malu banget kantor kita saya nggak rusak citranya ya. Ya itu bisa ke situ akhirnya. Tapi kalau uji cobanya ternyata berhasil, anggaplah katakanlah ini masuk gitu. Prediksi Pak Dindin, ini kuasa hukum Jokowi akan melakukan tuntutan juga atau udah ya kalau menurut saya ini kelihatannya ya memang ini satu paket lah ya. Satu paket ya, jadinya nanti kan ini menjadi pendamping juga sebagai pendamping dari pelapor. Ya ini jadi ada 3 pihak nih, makanya jadi 3 pihak nih. Pengacara ini kelihatannya nanti akan mendampingi pelapor juga secara tidak langsung melakukan ini. Selain mendampingi klien yang memang apa namanya yang punya masalahnya ya, khususnya ya Pak Jokowi itu. Memang fungsi relawan hari ini agak menarik ya, cukup fenomenal lah, karena seingat saya sih di eranya SBY itu belum ada ya. Relawan relawan ini. Nah, Pak, apakah Pak Dindin melihat juga ini fungsi relawan hari ini tuh seperti jadi sebuah apa ya, alat gitu, alat kekuasaan yang tidak langsung oleh kekuasaan gitu, tapi lewat relawan gitu. Ya istilahnya mungkin bukan relawan ya, tapi juga bisa ormas, bisa. Kalau relawan lebih apa kecenderungannya itu tidak masuk ke wilayah hukum seperti ini biasanya ya kalau relawan. Kalau ormas ya atau mau LSM mau apa segala macam. Nah Pak Ipul, kalau soal itu ya bukan baru sekarang ini, sebenarnya sudah cukup lama juga sering terjadi gitu loh. Ya ada misalnya, maaf ya, tidak semua ormas ya menjadi underbow sebuah kekuasaan, tidak semua. Tapi ada beberapa ormas yang menjadi underbow kekuasaan. Kekuasaan di bidang ini, nanti underbow-nya ormas ini, di lembaga ini ormas ini. Nah ini yang jalan nih. Ini bahkan partai politik pun ada ya. Bahkan partai politik pun juga ini ada, benar. Golkar, betul. Ini Demokrat. Ya istilahnya underbow lah gitu ya.
Kalau relawan saya khawatir ya nanti jangan disamakan dengan relawan yang seperti pendukungan ketika pilpres, pilkada, kayak gitu-gitu. Oke. Nah, apa dampak terhadap proses hukum di Indonesia ini, Pak Dinin, ketika melihat 4 tokoh ini dilaporkan? Apakah akan berpengaruh terhadap tingkat kekritisan masyarakat? Wah, bahaya nih, nanti kita kritis, nanti kayak begini nih gitu. Atau seperti juga di masa-masa sebelumnya melihat Gus Nur dan Bambang Tri yang cukup frontal akhirnya dipenjarakan ini. Bisa iya, bisa tidak. Ya, tergantung dari nanti kita lihat dari komitmen masyarakatnya itu sendiri. Khususnya masyarakat yang satu frekuensi dengan 4 tokoh ini, ya. Nah, kalau masyarakat yang satu frekuensi itu memang punya komitmen kuat, ya ini tidak akan punya dampak. Dan ini bisa malah meningkatkan ini. Okay. Contohnya ketika Bambang Tri dan Gus Nur, ya orang menyebut itu dikriminalisasi lah ya, seperti itu, karena sebetulnya pasal yang akhirnya diterapkan itu jauh dari semula, dari konteks ijazah palsu. Nah, apakah menjadi berhenti? Kan tidak. Dari situ kan muncul benih-benih perlawanan lagi. Dalam tanda kutip maksud perlawanan ini kepenasaranan. Sebetulnya kepenasaran ini tambah kesini tambah ramai, kan tambah dibantah, tambah banyak masalah. Jadinya jadi kepenasarannya tambah meningkat kan. Ini benar gak nih palsu atau asli, kan itu sebetulnya. Ini tergantung, nanti kita lihat, tergantung. Bisa iya, bisa tidak. Oke. Ya. Nah, tapi barangkali pada pihak-pihak terkait, apakah Pak Dinin mungkin ada saran, masukan pihak terkait, ya katakanlah Pak Jokowinya, kemudian ormas itu, dan termasuk keempat tokoh yang di. Ya, saya nggak bisa memberi masukan yang artinya terlalu dalam ya, karena ini sudah hukum gitu, ya, tidak bisa karena sudah masuk ke ranah hukum. Ya, artinya kalau sudah masuk ke ranah hukum ya gimana ya, ini atau apalagi ini bagian dari nanti yang akan menjadi pengacara pembela. Enggak ya? Insya Allah saya lebih ke, sekarang saya juga lebih pada konsultan hukumnya. Maksudnya di dunia konsultan hukum, bukan tidak turun sebagai ya udah agak lama ya. Nah, tapi kalau sudah masuk ke ranah hukum begini, memang tidak mudah, Pak Ipul, untuk ayo cobalah lakukan tabayun yang bener lah gitu ya, lakukan sesuatu yang kita sama-sama ya fair ya, dengan baik, supaya tadi tidak gaduh gitu segala macam. Ya itu tidak mudah, karena kalau sudah dilakukan sudah cukup lama, dan bahkan ini sudah sempat ke pengadilan kan? Iya, betul. Ya kan, betul, sudah sempat ke pengadilan. Makanya saya juga agak bingung ketika ini pernah beberapa kali ke pengadilan, gagal, dan itu gagalnya dalam pengertian di NO, Need on File, artinya tidak diterima, belum masuk ke materi. Padahal kalau mau niat lebih cepat selesai, tidak gaduh. Nah, proses hukum ini kan bisa dimanfaatkan oleh Pak Jokowi untuk memperlihatkan ijazahnya. Kan sebetulnya kenapa sih? Ya, kenapa baru justru ketika TPUA datang ke sana, ya nanti aja saya perlihatkan di pengadilan katanya. Loh, padahal pengadilan ini juga sudah pernah. Ya kenapa waktu itu nggak diperlihatkan? Ya kan pengadilannya NO katanya. Kalau nggak NO, barangkali dalam jawaban Pak Jokowi itu, kalau nggak NO saya datang kok gitu. Ya agak susah ya. Ini kan gugatan yang punya bobot politik yang cukup besar ya. Semua punya beban akhirnya. Ya, saya harus mengatakan ya hakim juga punya beban lah. Ya kan. Kalau yang namanya NO itu ya udah paling netral gitu, paling buat hakim ya kan. Padahal sebetulnya bisa kalau mau dibuka secara material ya, dibuka persidangan dan diperiksa, nggak ada halangan tuh sebetulnya.